adik-adik. Oh, kita mulai. Oke, selamat bertemu kembali adik-adik. Iya, selamat bertemu Kak Uci. Kak Hadi, Kak Jody. Iya, selamat bertemu semuanya. Kembali kita mau puji Tuhan ya Kak ya. Kita sudah masuk di tanggal 20 Desember nih Kak. Makin deket sama Natal. Makin dekat saja. Aduh, suasana udah makin meriah. Kita mau puji-pujian juga, puji-pujian yang tema Natal ya Kak ya. Iya. Nah, walaupun kita agak beda Kak. Biasanya kalau mau Natal kita cari baju baru. Iya. Kalau sekarang kita cari masker baru, ya kan? Masih di rumah. Masih tapi di rumah tetap ya Kak. suasana bahagia nggak bisa hilang. Karena Betul, Tuhan Kak. selalu memberikan Betul. perlindungan yang sempurna Yang buat penting kita. damai sejahtera baru juga selalu Amin. diberikan ya Kak ya. Kita mulai ya Kak ya. Kita mulai Kak. Kita nyanyikan Karena Kasihnya Besar. Karena kasihnya besar kepada dunia ini, diberikanlah putranya, Juru Selamat Yesus Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhanku Yesus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin, haleluya, amin. Terdengar nyanyian surga. Terdengar nyanyian surga pada malam di Efrata. Gembala berjagalah, segera datang tuh menyembahnya. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhanku Yesus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin, haleluya, amin. Bersorak dan nyanyilah sambut kedatangannya. Bersorak dan nyanyilah, sambut kedatangannya. Yesus Tuhan dan Raja, penebus dosa, haleluya. Nyanyikan puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhanku Yesus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin, haleluya, amin. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa kalau kembali kami boleh mengadakan kebaktian online ya Bapa di rumah kami masing-masing. Bapa pimpin kami walaupun secara online, namun kami boleh memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Kami boleh menerima berkat firman yang terbaik dan kami boleh senantiasa bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Dan Engkau senantiasa juga boleh bersama-sama dengan kami lewat Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati pikiran kami untuk boleh memuji Engkau. Pimpin kami, kiranya Engkau boleh menerima semua puji-pujian dan sembah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin.
Lanjut ya Kak. Lanjut Kak. Ya, tahun ini Natal Kak Hadi nggak bisa jalan-jalan ya Waduh. kan. Kita semua di Kita rumah jalan-jalan saja. bisa Kak. Bisa ya, Iya, dapur. dapur, ruang tamu, ruang ditidur. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa. Bagus. Walaupun di rumah kita senantiasa bersukacita Kak. Amin. Karena kalau bersama dengan Tuhan dimanapun selalu sukacita Kak. Iya. Nah, dari mana saja, dari pulau dan benua terdengar lagu pujian Kak. Iya. Karena kita mau sukacita Menyambut kedatangan Juru Juru Selamat Tuhan, Juru dunia. Selamat kita. Iya. Kita nyanyikan Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sekali lagi adik-adik, dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Kelihatan Iya. Kak, kayaknya anak-anaknya udah penuh semangat nih nyanyinya. Kelihatan kan? Bling-bling gitu ya Kak ya, kayaknya ya Kak ya. Udah mulai senyum-senyum gitu ya Kak ya. Kayaknya bentar lagi mau tukar kado soalnya. Menghitung hari Kak. Iya. Ya, kita sekarang mau dengar firman Tuhan nih Kak. Kita mau siapkan hati buat Ya. dengar firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Iya. Dia Bapa kita yang kekal, Bapa yang sungguh baik, Allah kita yang besar, Juru Selamat dunia. Maka kita sanggup mengatakan kita bangga Amin menjadi Kak. anaknya. Betul Kak. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian.
selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang kupinta. Kau beri yang kupinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa adik-adik. Ya Tuhan, sungguh ini pengakuan kami bahwa Engkau Bapa kami yang kekal, Bapa kami yang sungguh baik, yang tiada hentinya memberikan perlindungan yang sempurna bagi kami. Kebaikan-Mu terus kami rasakan setiap hari Tuhan, dan berkat-Mu baru dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami sudah menaikkan pujian syukur kami, karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Engkaulah Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengurapi Kak Hardi, yang Tuhan sudah siapkan, menyampaikan isi hati Tuhan, dan biarlah melalui firman yang kami dengar, hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Sungguh kakak sangat bersuka cita, berbahagia pada pagi hari ini dapat kembali berjumpa dengan adik-adik. Walaupun hanya melalui tayangan online, namun kakak percaya Tuhan yang akan senantiasa menjamah setiap kita. Terlebih lagi pada saat ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini kakak yakin dan percaya itu yang menjadi kekuatan dan penghiburan buat kita semua untuk kita semakin maju di dalam Tuhan. Baik, pada saat ini kakak ingin menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1-12, di mana kakak kasih tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah orang Majus menyambut kelahiran Yesus. Orang Majus menyambut kelahiran Yesus. Nah, mengingat sebentar lagi kita akan merayakan Natal tanggal 25 nanti, kakak yakin adik-adik pasti punya semangat yang luar biasa. Amin. Ada yang sungguh-sungguh berharap, waduh Natal ini saya pasti pakai baju yang bagus, saya pakai sepatu yang baru, dan semuanya serba bagus. Kemudian mungkin ada di antara kalian berpikir, wah tahun ini saya dapat hadiah apa ya kira-kira? Apakah Natal yang kita akan sambut, yang akan kita rayakan pada tahun ini hanya sebatas seperti itu adik-adik? Tentu saja tidak. Kakak yakin dan percaya kita punya pengertian, pemahaman bahwa ada hal lain yang lebih penting daripada pakaian yang bagus, kado yang akan kita terima. Pasti ada sesuatu yang istimewa yang ingin Tuhan sampaikan, berikan buat setiap kita. Nah, namun tidak menutup kemungkinan banyak di antara kita mungkin sampai hari ini masih berpikir, wah nanti Natal ini dapat hadiah atau kado apa ya dari mama papa? Tapi apakah kita pernah berpikir tentang sesuatu hal yang berbeda untuk menyambut kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan di dalam dunia ini? Oleh karena itu kakak mengajak kita semua bersama-sama untuk belajar dari kehidupan orang-orang Majus yang mau menyambut kedatangan ataupun kelahiran Tuhan Yesus di muka bumi ini. Mari bersama-sama kita akan melihat terlebih dahulu di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1-3, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia,
raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Di sini pada bagian firman Tuhan pada saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang sikap hati seperti apa yang harus ada dalam kehidupan kita dalam hal menyambut ataupun merayakan Natal yang kita lakukan setiap tahun. Pasti kita menyambut atau merayakan perayaan Natal, di mana kita yakin dan percaya pada waktu itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Nah, ada hal yang penting yang ingin Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan ini melalui kehidupan orang-orang Majus yang seharusnya juga ada dalam kehidupan kita, dalam hati adik-adik semua. Apa yang harus ada dalam kehidupan kita atau sikap hati apa yang harus ada dalam hidup kita dalam menyambut hari Natal, dalam menyambut perayaan Natal. Mari bersama-sama kita lihat bahwa tadi sudah kita baca dalam Matius 2 ayat 1 sampai 3 ayat 9. Kita lihat dalam ayat 9-nya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Poin yang pertama yang harus kita senantiasa sadari, sikap hati yang harus ada dalam kehidupan kita adalah memiliki hati yang tunduk dan taat untuk mencari Tuhan. Kita lihat dalam kehidupan orang-orang Majus ini, dikatakan dengan tegas dalam ayat yang pertama, dikatakan bahwa orang-orang Majus ini berasal dari mana adik-adik? Dari timur. Dari timur Israel. Artinya apa? Dari satu tempat yang cukup jauh. Tapi mereka bisa berusaha mencari Tuhan, berusaha ingin berjumpa dengan Tuhan hanya dengan memiliki ketundukan, ketaatan terhadap apa yang Tuhan sampaikan buat mereka. Melalui apa? Melalui tuntunan Tuhan, melalui bintang yang mereka lihat. Kok bisa ya? Mereka kok mau tunduk, mau taat terhadap tuntunan yang Tuhan lakukan, padahal hanya melalui bintang. Kita perlu ketahui bahwa ternyata orang-orang Majus yang dimaksud di sini bukanlah orang-orang biasa, adik-adik. Pada zaman itu orang Majus adalah seseorang yang sangat pandai. Mereka orang-orang yang merupakan tokoh di mana mereka tinggal. Bahkan ada beberapa orang atau hamba-hamba Tuhan yang menafsirkan bahwa orang Majus ini adalah orang yang ahli dalam hal perbintangan. Dan ketika mereka melihat bintang yang Tuhan tunjukkan sebagai tanda buat mereka, mereka ngerti bahwa ini bintang bukanlah bintang biasa. Sehingga apa? Mereka yakin melalui bintang itu ada suatu hal yang besar, ada sesuatu hal yang luar biasa yang ingin Tuhan sampaikan bagi mereka, yang ingin Tuhan beritakan bagi mereka. Apa itu? Tentang kelahiran seorang raja di atas segala raja. Siapa itu? Yesus Kristus Tuhan. Ketika mereka menyadari bahwa ada pribadi yang begitu luar biasa hadir di tengah-tengah dunia ini, ketika mereka melihat tanda yang Tuhan berikan, mereka punya hati yang tunduk dan taat. Dan mereka mau dituntun oleh petunjuk yang Tuhan berikan bagi mereka. Sehingga apa? Mereka berjalan dari timur, berjalan ke Yerusalem. Dalam ayat pertama tadi dikatakan mereka tiba di Yerusalem. Dan mereka bertanya-tanya di sana, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Mereka bertanya-tanya. Sehingga apa tadi kalau kita lihat dalam ayat ketiga, ternyata Raja Herodes dan seluruh rakyat di Yerusalem belum mengetahui kabar tentang kelahiran Yesus. Kenapa? Karena memang pada saat itu berita tentang kelahiran Yesus belum viral, adik-adik. Kalau zaman sekarang mungkin udah langsung viral, hari ini lahir bisa langsung di-share di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya. Tapi zaman itu adik-adik sangat sulit untuk memberitakan seperti itu. Tapi dalam kondisi yang sangat sulit, Tuhan bisa menggunakan bintang untuk memberikan tanda kepada orang Majus bahwa di Bethlehem ada seorang raja di atas segala raja yang lahir, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Mereka mau tunduk,
mereka mau taat kepada tuntunan Tuhan. Dan kita harus ngerti adik-adik bahwa perjuangan mereka datang dari timur ke Israel, ke Yerusalem, dan pada akhirnya tiba di Bethlehem. Mereka melakukan satu perjalanan yang tidak mudah adik-adik. Ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Ada banyak kesulitan, kesukaran yang harus mereka hadapi. Tapi mereka mau tunduk, mereka mau taat. Karena apa? Mereka tahu bahwa apa yang mereka lihat bukan sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa yang berasal dari Tuhan. Bagaimana dengan kita adik-adik? Sudah berapa lama kita beribadah di sekolah minggu, yang di kelas Kanaan, adik-adik yang ada di kelas Sion? Sudah berapa lama adik-adik mengikut Tuhan? Apakah kita semua memiliki hati yang mau tunduk dan taat dalam mencari Tuhan? Sehingga apa? Ketika firman Tuhan memberikan petunjuk buat setiap kita, ketika firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kita untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, apakah kita sudah melakukan itu? Sehingga pada akhirnya ketika kita punya ketundukan hati, ketika kita punya ketaatan hati untuk mencari Tuhan, terus dan terus mencari Tuhan, pasti adik-adik dan kakak akan berjumpa dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan kita dituntun. Nah adik-adik, oleh karena itu firman Tuhan ingin mengajarkan buat setiap kita. Kalau kita punya ketaatan, kalau kita punya ketundukan untuk mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan melalui kebenaran firman-Nya, supaya kita berjumpa dengan Tuhan. Pada saat ini sekalipun kita beribadah secara online, kita mau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk beribadah. Supaya apa? Ibadah yang kita lakukan sekalipun di rumah kalian masing-masing bukan menjadi suatu ibadah yang sia-sia, tetapi menjadi suatu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sikap hati yang pertama yang dimiliki oleh orang-orang Majus ketika mereka tahu bahwa Raja dan segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, hadir di tengah-tengah dunia ini, mereka memiliki sikap hati yang benar. Dengan apa? Dengan tunduk dan taat kepada tuntunan Tuhan, sehingga mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi firman Tuhan yang pertama mengajarkan kita untuk tunduk dan taat dalam hal mencari Tuhan. Ya, jadi jangan main-main adik-adik. Kita harus punya kesungguhan hati untuk mencari Tuhan. Yang kedua, dalam Matius pasal 2 ayat 2 dan ayat 11. Tadi yang ayat 2-nya sudah kita baca, coba kita lihat ayat 11-nya sekarang. Ayat 11-nya demikian firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, maksudnya rumah di mana Yesus berada pada saat itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Yang kedua, sikap hati yang harus ada dalam hidup kita ketika kita ingin menyambut Natal, supaya kita berkenan di hadapan Allah dalam merayakan Natal dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tadi yang pertama, kita memiliki hati yang tunduk dan taat untuk mencari Tuhan. Yang kedua adalah memiliki sikap hati yang mau sujud menyembah. Kita lihat tadi dalam ayat 11, ketika orang-orang Majus ini menemukan seperti apa yang mereka lihat melalui tanda, yaitu bintang yang berbeda, bintang yang istimewa, mereka berjumpa dengan Yesus pada akhirnya. Kenapa? Karena bintang itu berhenti tepat di atas di mana Yesus berada pada saat itu. Mereka masuk ke dalam rumah itu. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mereka sujud menyembah. Apa maksud dari sujud dan menyembah? Dari beberapa literatur yang kakak baca, arti dari menyembah adalah di sini kakak bacakan, membungkuk atau melakukan gerakan lain sebagai tanda ketundukan yang menunjukkan respek, hormat kepada manusia lain, seperti contohnya kepada raja, kepada imam besar, kepada nabi, atau orang-orang yang memiliki wewenang lain, bahkan juga termasuk kepada Tuhan. Jadi adik-adik, yang kedua, sikap hati yang harus ada dalam kehidupan ketika dalam hati kita ketika kita ingin menyambut ataupun merayakan Natal. Yang kedua adalah kita memiliki sikap hati yang mau menyembah kepada Tuhan. Maksud menyembah apa? Maksud dari menyembah adalah kita betul-betul punya rasa respek, rasa hormat, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang layak untuk kita puja. Yesus adalah Allah yang layak untuk kita agungkan dalam kehidupan kita.
itulah menyembah. Seberapa banyak di antara kita anak-anak Tuhan, kakak adik-adik kelas Sion, adik-adik kelas Kanaan, memiliki sikap hati yang menyembah Tuhan setiap saat. Artinya apa? Selalu menghormati Tuhan dimanapun kita berada. Kenapa? Karena kita tahu bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Apapun yang adik-adik lakukan, apapun yang kakak lakukan, Tuhan tahu. Kenapa? Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Sekalipun mungkin kita berusaha sembunyi dalam sebuah kamar dengan pintu yang tertutup, orang lain gak tahu kita ada di ruangan itu, tapi Tuhan tahu. Oleh karena itu, kita harus tetap memiliki rasa hormat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, hormat kepada Allah, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa, Yesus adalah Tuhan yang maha kudus, Dia tahu segala sesuatu yang kita lakukan. Ketika kita menyembah kepada Tuhan, apapun yang mau kita lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Ketika seseorang mau melakukan suatu perintah dari seseorang, misalkan anak buah mau tunduk, mau taat kepada perintah atasannya, belum tentu orang itu melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena bisa aja mereka melakukan perintah itu karena takut dihukum oleh tuannya. Tapi kalau kita memiliki hati yang menyembah kepada Allah, kita melakukan perintah Tuhan bukan semata-mata karena kita takut dihukum oleh Allah, bukan. Tapi karena kita menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang menguasai seluruh kehidupan adik-adik dan kakak. Maka dari itu adik-adik, kita sangat penting sekali memiliki hati yang benar di hadapan Allah pada saat kita menyambut kedatangan Tuhan di muka bumi ini. Kenapa? Karena kita sadari sekarang bahwa setiap tahun kita merayakan kelahiran Tuhan bukan kelahiran Tuhan yang sebagai bayi, bukan adik-adik, tapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dia yang membebaskan kita dari ikatan dosa, Dia yang melepaskan kita dari hukuman maut. Oleh karena itu kita harus punya hati yang menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan, mengakui dengan hati yang tunduk, ya Tuhan, Engkau adalah Allah dan Tuhan dalam kehidupanku. Engkau Yesus, Tuhan dan Raja dalam hidupku. Oleh karena itu aku mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Itulah sikap hati yang menyembah. Salah satu sikap hati yang menyembah adalah kita juga mau belajar tunduk dan taat kepada papa mama kita, karena mereka juga wakil Tuhan untuk mendidik kita, untuk menjaga kita. Kita perlu menghargai mereka. Tapi lebih daripada itu, kita harus memiliki sikap hati yang menyembah kepada Tuhan, yang dinyatakan, yang diwujudkan melalui setiap perkataan dan perbuatan kita, yang selalu memuliakan Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian kerjakan, kerjakan dengan sikap hati yang menyembah kepada Tuhan. Jadi sikap hati yang benar untuk kita menyambut kedatangan Tuhan di dunia ini, yang pertama tadi apa? Memiliki hati yang tunduk dan taat untuk mencari Tuhan. Kita harus mencari Tuhan dengan tuntunan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Kedua, kita memiliki sikap hati yang mau sujud menyembah kepada Allah. Ada satu pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja, bahwa Yesus adalah Allah yang menguasai seluruh kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, dalam Matius pasal 2 ayat 11 bagian B. Demikian firman Tuhan, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Perlu adik-adik ketahui pada masa itu, orang yang memiliki emas, orang yang memiliki kemenyan, orang yang memiliki mur, mereka bukan orang yang miskin adik-adik, tapi mereka adalah orang yang kaya. Kenapa? Karena benda-benda ini sangat mahal harganya. Ya, emas harganya sangat mahal, kemenyan juga mahal, mur juga mahal sekali. Tapi adik-adik, karena mereka punya ketaatan untuk mencari Tuhan, dan setelah berjumpa dengan Tuhan mereka memiliki hati yang menyembah kepada Allah, mengakui bahwa Yesus, sekalipun pada saat itu ketika orang-orang Majus ini berjumpa dengan Yesus, Yesus itu masih dalam kondisi anak-anak. Ya, kondisi anak-anak, bukan bayi lagi berarti ya, kondisi anak-anak.
Nah, bisa dibayangkan seseorang yang berpengaruh dalam sebuah pemerintahan, karena diyakini orang Majus ini bisa dikatakan juga sebagai konselor atau orang yang memberikan nasihat kepada seorang raja atau siapapun ketika mereka minta nasihat kepada mereka. Kemudian mereka juga orang terpelajar karena mereka orang pandai, ya. Kalau dalam bahasa terjemahan bahasa Inggris NKJV dikatakan wise man. Wise man itu orang pandai, orang yang punya banyak hikmat karena mereka belajar, ya. Nah, mereka bisa menyembah Tuhan. Mereka bisa menundukkan diri di hadapan Allah, mengakui Yesus adalah raja. Sekalipun pada awalnya dikatakan dalam ayat 1, dalam ayat 2 dikatakan orang-orang Majus ketika bertanya, Yesus itu mereka bilang apa? Raja orang Yahudi, sedangkan mereka bukan orang Yahudi. Ya, tapi mereka mengakui sekalipun mungkin pada saat sekalipun pada saat itu pemahaman mereka bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi, namun orang-orang Majus ini mengakui bahwa Yesus juga berkuasa atas hidup mereka, memiliki otoritas atas hidup mereka, sehingga mereka mau menyembah Yesus, hormat kepada Yesus, hormat kepada Yesus. Sekalipun pada saat itu sekali lagi kakak bilang Yesus masih dalam kondisi anak-anak pada saat itu. Nah, karena dia menyembah, dan sebagai bentuk penyembahan yang lebih lagi adalah orang Majus ini memberikan harta yang paling berharga buat mereka. Harta yang bukan harta yang biasa-biasa aja. Dan kakak yakin untuk memperoleh harta itu perlu banyak uang yang dikeluarkan. Dan untuk mendapatkan uang yang banyak nggak mudah. Tapi orang Majus ini rela memberikan kepada Tuhan Yesus sebagai persembahan. Sebagai persembahan buat Yesus. Kenapa? Karena orang Majus mengakui bahwa Yesus bukan sembarangan raja, tapi Yesus adalah raja di atas segala raja yang mengatasi alam semesta. Mereka tahu bahwa yang lahir adalah Sang Juru Selamat. Oleh karena itu adik-adik, pada saat ini firman Tuhan mengajarkan buat setiap kita untuk memberikan persembahan yang terbaik dari kehidupan kita kepada Allah. Karena tadi sebelumnya kakak dalam pendahuluan dikatakan seringkali dalam menyambut Natal kita selalu berharap dapat hadiah apa dari orang tua kita, dapat hadiah apa dari sekolah minggu. Kadangkala kita berpikir seperti itu. Tapi sudahkah pernahkah kita berpikir apa yang bisa kita berikan buat Tuhan? Hal apa yang berkenan di hadapan Allah yang bisa kita berikan buat Tuhan sebagai persembahan kita kepada Allah? Kenapa? Karena Yesus terlebih dahulu sudah memberikan persembahan yang tidak ternilai harganya bagi setiap kita. Apa itu? Tubuhnya buat setiap kita, supaya kita diselamatkan dari hukuman dosa. Oleh karena itu adik-adik, firman Tuhan mendorong setiap kita supaya kita memiliki hati yang benar dalam merayakan Natal. Kita mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan dalam mencari Allah. Kita memiliki sikap hati yang mau menyembah Tuhan dengan pengakuan yang sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan adik-adik dan kakak tentunya. Juga memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Apa persembahan yang terbaik buat Tuhan yang bisa kita berikan? Mungkin adik-adik berpikir, apa ya kak? Saya uang jajan dari mama papa. Apa yang berharga dari saya ya? Saya gak punya apa-apa. Kalaupun mungkin saya dari keluarga yang cukup berada, tapi kan yang punya semuanya orang tua saya. Adik-adik, ada satu hal penting yang ingin Tuhan ajarkan buat setiap kita. Apa yang kita bisa berikan buat Tuhan? Kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya apa? Hal yang terpenting, yang sangat berharga di mata Allah yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan adalah hidup kita, hati kita, tubuh kita, seluruh roh, jiwa, dan tubuh kita persembahkan kepada Tuhan. Caranya gimana kak? Dalam ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika kita belajar untuk memberikan persembahan kepada Allah itu seluruh kehidupan kita, maka kita bisa dengan cara
hidup kita tidak serupa dengan dunia ini. Itulah persembahan yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Kalau dunia ini melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Allah, kalau dunia ini mungkin mereka membenci seseorang udah biasa, mereka bermusuhan sama teman-teman, mungkin buat mereka udah biasa. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Allah ingin mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, kita nggak boleh sama seperti mereka. Kalau mungkin teman-teman kita egois, kita nggak boleh egois sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus berbeda dengan mereka. Kalau mereka yang nggak kenal Tuhan, mereka mungkin suka melakukan kejahatan dengan cara apa? Suka menyakiti orang lain dengan perkataannya, dengan perbuatannya mungkin. Kita jangan sama seperti itu. Ketika kita berbeda dari dunia ini, dunia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, tapi kita melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah persembahanmu yang sejati di hadapan Allah. Adik-adik dan kakak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga apa? Natal tahun ini betul-betul menjadi berkat buat kita semua. Amin adik-adik. Maukah kita diberkati oleh Tuhan? Kakak yakin semuanya pasti pengen diberkati Tuhan, pasti pengen diberkati Tuhan. Tapi satu hal yang penting yang harus kita ingat, milikilah sikap hati yang benar supaya kita diberkati oleh Tuhan, sehingga kita dapat juga menerima berkat Natal tahun ini. Ada 3 hal penting. Apa tadi? Yang pertama adalah memiliki hati yang mau tunduk dan taat, dipimpin Tuhan untuk mencari Tuhan. Yang kedua, memiliki sikap hati yang menyembah, yaitu mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Yang ketiga, memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Allah dengan penuh kerelaan, bukan terpaksa tapi rela. Caranya gimana? Berbeda hidup kita dari dunia ini. Kalau dunia suka melakukan sesuatu yang jahat, kita melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati adik-adik semua. Ayat emas yang untuk mendukung firman Tuhan pada pagi hari ini kakak ambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. Kakak bacakan, demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat buat kita semua dalam mempersiapkan diri untuk menyambut Natal. Miliki 3 hal penting, sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya kuasa firman-Mu sungguh-sungguh bekerja nyata dalam kehidupan kami. Tuhan menjamah adik-adik kelas Kanaan dan kelas Sion yang beribadah pada saat ini. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, memiliki pengertian, pemahaman yang benar bahwa Natal ini bukan hanya sekedar memperoleh segala sesuatu seperti yang mereka harapkan, tapi lebih dari semuanya itu, apa yang bisa kami berikan buat Tuhan untuk memiliki hati yang berkenan di hadapan Allah dalam menyambut Natal ini. Tuhan berkati adik-adik kami, berkati juga kedua orang tua mereka dengan berkat kesehatan, berkat kecukupan, berkat pertumbuhan iman di dalam Tuhan, sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan dan seluruh kehidupan keluarganya penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Ya, selamat siang adik-adik. Selamat siang. Kak Magda. Iya, selamat siang Kak Siang apa Junet. pagi sebenarnya Kak, biasanya? Hah? Pagi. Oh, pagi biasanya. Kakak pagi, ini kesiangan ya. Maklum, Dia semangat Kak, lupa, pagi sudah Kak tua, ya. ya. Ya.
kita tadi sudah dengar Dengar firman ya firman, Kak ya. ya. Nah kalau Dari Kak. udah dengar firman berarti hendaknya firman itu dilakukan ya Kak ya. Iya. Jangan hanya didengerin terus dilupain. Ya, siap Nah, sekali. tapi ngomong-ngomong Nah, suasana hari ini beda nih Kak. iya, karena ini bulan Suasananya itu beda karena bulan soalnya Desember kita Desember, memperingati Natal. Iya, hari udah kelahiran banyak pohon Kristus. Natal, Iya. udah pernak-pernik Natal banyak. Iya. Ya, jadi hari ini kita mau aktivitas yang bertema Natal Kak. Iya, betul. Ya, hari ini aktivitasnya mau kayak apa Kak kita? Sekarang kita mau aktivitasnya, kita mau bikin Kreativitas. Nah, Pohon kreativitas Natal. yang pasti dari ayat hafalan. Iya. Nah, untuk ayat hafalannya hafalannya, kalian bisa ngelihat di kolom description box. Iya. Ya, jadi di situ nanti kalian tempelin ayat hafalannya. hafalannya Ya. di pohon ini, Kak Di Junet. pohon Ya. yang kalian buat. Nah, Ya. ini contoh ya, Kak ya. Contoh-contoh Jadi, aja. kalian nggak harus membuat seperti ini, tapi Ya, ini adalah contoh bisa saja. bilang contoh Bisa dari macam-macam referensi dari ya. Jadi kalian bisa buat seperti ini atau aku bisa bikin yang lebih bagus, silakan. Oh iya, Ya. tentu yang adik-adik kreatif kok Kak Iya. Junet. Seperti ini juga bisa Ya. ya. Kita kasih contoh aja buat mereka ya, Kak Junet ya. Ya. Ya, jadi ini contohnya dua. Jadi jangan lupa kita tunggu paling lambat hari Sabtu Iya. pengumpulannya. Iya, Ya, betul. nanti pemenangnya akan diumumkan Aku minggu depan. diumumkan. Sip. Ya, kita Iya. cari pemenangnya berapa Kak? Berapa ya? 5. 5 pemenang. Iya. Iya, 5 pemenang yang paling cepat pastinya Kak Ya, ya. cepat Dan, bagus. Kita lihat juga keindahannya. Iya, Ya. Terus Sip. ada satu lagi Kak. Apa itu Kak Junet? Jangan lupa Ya. tanggal 25 kita ada aktivitas spesial Kak. Oh, apa itu Kak? Aktivitasnya itu kita mau live. Jadi Wow. untuk kita bisa ikut aktivitas live Ya, itu, live, ya. jangan lupa adik-adik mulai sekarang itu follow tabernacle.family.junior di IG. Oh, ya. gitu. Nah, kalau kalian mau tahu bisa lihat. Langsung di- Nah, di bawah ini nih, iya. ya. Wah, asik juga tuh Kak ya. Iya, Tapi jadi dia live ya langsung nanti ya. setelah pada saat tanggal 25 Ya. setelah kalian dengerin firman, jangan kemana-mana, jangan kabur kemana-mana, tapi Ikutin kalian harus cek IG kalian. Kalau kalian Mau ikut aktivitasnya, follow ya. IG Oke. Tabernacle Family, Ya. pasti kalian akan ada live-nya. Ya, Sip. jadi kalian bisa langsung jawab aktivitas saat itu juga. Aduh, Ya? asik ya Kak. Iya. Langsung mau ketemu. Iya. Jadi kayaknya sekian hari ini Ya. aktivitasnya Kak Ya, ya. ya Kak Junet. Oke, sampai Ya. ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan.